Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ninda Ayu Nurfadila. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai medan kontinu pada ring bermuatan. Nah, misalnya di sini kita mempunyai sebuah cincin atau ring ya yang bermuatan Q yang berjari-jari R. Nah, kita ingin tahu berapa besar medan listrik di titik P ini ya yang berjarak X dari pusat cincin. Nah, kenapa kita menggunakan X? Karena dia pada sumbu X gitu ya. Nah, lalu karena dia mempunyai muatan Q, maka otomatis akan menghasilkan medan sebesar E. Nah, kenapa arahnya ini miring gitu ya, tidak pada sumbu X atau tidak pada sumbu Y, karena dia tidak berada, muatannya tidak berada atau tidak berasal dari titik 00 gitu ya. Misalnya di sini kita mempunyai muatan lain di sini. Nah, maka dia juga akan sama mempunyai jari-jari R dan mempunyai medannya sebesar E gitu ya. Karena ini merupakan cincin yang berbentuk lingkaran sempurna gitu ya. Nah, lalu karena ini tidak lurus gitu ya, tidak arah sumbu X atau sumbu Y, maka kita proyeksikan terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X. Nah, yang pertama untuk terhadap sumbu Y gitu ya, nilainya itu E sin theta. Nah, karena nilai pada medan pada sumbu Y ini, EY ini ya, dia akan sama nantinya, akan saling menghilangkan dengan proyeksi dari yang lain gitu, dari muatan yang lain gitu. Karena besarnya itu 180 derajat, jadi ketika dijumlahkan nilainya nanti akan saling menghilangkan, mau sebesar apapun nilai E-nya itu gitu, maka nilainya akan 0 gitu ya, akan saling menghilangkan. Maka yang tersisa hanyalah pada sumbu X, yaitu EX yang nilainya E cos theta. Nah, seperti yang kita ketahui, besar medan yang mempunyai muatan Q itu yaitu E sama dengan K dq per R kuadrat. Nah, di sini R-nya itu kan merupakan R kecil ya, merupakan R besar kuadrat ditambah X kuadrat gitu ya. Maka EX-nya K dq per R kuadrat cos theta. Nah, ini E-nya ya, E yang ini. Nah, lalu misalnya kita keluarkan nih segitiga yang ini ya. Nah, untuk mencari cos theta-nya, cos itu kan samping per miring, maka sampingnya merupakan X dan miringnya merupakan R. Jadi cos theta sama dengan X per R. Lalu dimasukkan ke persamaan yang tadi ya, yang sudah pada slide sebelumnya. Nah, seperti ini, K dq per R kuadrat cos theta. Nah, dimasukkan cos theta-nya X per R, maka dapatlah K dq X per R pangkat 3. Nah, tadi kan R pangkat 2 itu nilainya R kuadrat plus X kuadrat. Sedangkan jika R kecil saja, maka nilainya akar R kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, akar itu kan pangkat, jika tidak dalam bentuk akar gitu ya, nilainya pangkat setengah gitu ya. Dan ini pangkat 3, jadi nilainya menjadi pangkat 3/2 gitu ya. Nah, lalu ini diintegralkan, persamaan ini diintegralkan dari 0 sampai Q, atau bisa langsung dari sini ya. Si K-nya ini dipisahkan gitu ya, dikeluarkan. Nah, kan ini diintegralkannya terhadap terhadap Q gitu ya. Maka yang akan terpengaruh ini yang dq saja. Nah, akan menghasilkan Q gitu ya, akan menghasilkan nilai Q saja. Nah, maka nilainya akan menjadi EX sama dengan KX per ini ya, R besar kuadrat ditambah X kuadrat pangkat 3/2 integral dq. Nah, ini kan nanti akan menjadi Q saja, maka nilainya menjadi EX sama dengan KQ kali X per R besar kuadrat ditambah X kuadrat pangkat 3/2. Jadi inilah nilai medan listrik pada titik P di sini ya, titik P pada ring bermuatan. Nah, seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.